Apa cita-cita kalian semasa kecil dulu? Jadi astronot? Penyanyi? Jadi presiden? Kita semua mungkin tumbuh dengan angan-angan untuk mengubah dunia. Tapi sekarang, jangankan mengubah dunia, mungkin bisa hidup normal aja terasa susah. Oke, nggak usah pakai bahasa ribet. Lihat aja sekarang, harga segelas kopi udah setara sama sekantong beras. Di jalan, kita juga sering lihat banyak baliho penjualan rumah yang harganya bahkan nggak bisa kebayang. Nabung setahun, 10 tahun, bahkan mungkin 50 tahun pun belum tentu bisa punya uang sebanyak itu. Itu pun kalau kita masih bisa nabung. Banyak orang masih mentok nyari lapangan pekerjaan. Banyak lainnya bahkan mesti musingin tempat tinggal yang semakin terancam kondisi alam. Mungkin emang setiap masa nggak lepas dari masalahnya. Orang tua kita juga ngadepin kerusuhan, kakek nenek kita ngadepin krisis, buyut kita mungkin ikut perang dan lawan penjajah. Tapi bedanya di era saat ini ada satu senjata baru, yakni media sosial. Mata kita dikendalikan biar terus ngabisin waktu menatap layar. Dengan kecepatan nyebar yang secepat kilat, informasi ibarat jadi pedang bermata dua. Dan kadang yang bahaya itu justru bukan kurang informasi, melainkan kebanyakan informasi yang keliru. Oke, semua hal ini mungkin bikin banyak dari kita udah siap marah. Tapi mungkin pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah hidup kita dalam tanda kutip kembali normal? Jawabannya mungkin gak sesederhana yang kita kira. Karena ternyata ada satu kesalahan besar dalam kita ngeliat masalah dunia. Ternyata salah besar kalau kita lihat masalah dunia itu terjadi sendiri-sendiri. Biar kebayang, ayo coba lihat contoh sederhananya. AI generatif. Mesin pintar yang bisa jawabin berbagai pertanyaan, bahkan bisa bikin konten otomatis dalam sekejap. Awalnya kita banyak nganggep AI itu bisa ngebuka peluang ekonomi baru karena bikin kerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tapi saking efisiennya, banyak perusahaan malah ganti tenaga manusia sama tenaga AI buat neken biaya. Lapangan kerja pun menyempit dan puluhan ribu orang dipecat. Banyak orang yang gak punya penghasilan pun nyoba jalan pintas dan gak sedikit yang terjerumus ke jurang judi online. Dan masalah gak berhenti di situ. Dalam sebulan, gas penyebab krisis iklim yang dihasilin satu aplikasi AI bisa setara 250 penerbangan Jakarta ke Tokyo. Nah, gara-gara krisis iklim makin parah, kita juga lagi berusaha ngurangin biang masalahnya lewat transisi energi. Tapi di Indonesia yang aturan dan pengawasannya masih rapuh, akhirnya malah banyak eksploitasi tambang nikel. Hutan tergerus, ragam hewan dan tumbuhan makin terancam, dan masyarakat adat sering jadi korban. Semua masalah tadi terus ngelebarin jurang di antara masyarakat yang semakin terpecah belah. Judol ngejauhin kita dari orang terdekat, kerusakan lingkungan semakin ngejarakin kita sama penguasa, dan narasi-narasi palsu bikin susah ngebangun rasa saling percaya. Dan ini baru satu contoh, AI. Dan disinilah mungkin kita sadar, zaman sekarang semua masalah itu tuh saling terhubung. Teknologi, lingkungan, sosial, ekonomi, geopolitik. Kita nggak lagi menghadapi satu krisis aja, tapi tumpukan krisis yang nyambung dan saling memperparah. Dan para ahli nyebut ini sebagai polikrisis. Jadi dengan semua yang udah terjadi ini, apa yang bisa kita lakukan? Kadang semua ini bikin kita sering ngerasa lemah dan sendirian. Tapi sebenarnya banyak anak muda yang juga pengen bertindak. Dan kalau energi itu bisa disatuin, gunung masalah tadi mungkin bisa kita urai kalau bersama-sama. Karena sadar nggak? Kita sering dengar kalau perubahan itu lahir dari aksi besar. Tapi banyak gerakan besar lahir bukan dari sekali ledakan, melainkan satu hal sederhana. Keberanian buat mengimajinasikan masa depan yang lebih baik. Kayak Kartini yang punya imajinasi berisi para perempuan yang bisa sekolah, atau Muhammad Yamin yang punya imajinasi bergabungnya orang-orang Sunda, Jawa, Minang, dan seantero Nusantara jadi satu Indonesia. Jaring krisis tadi emang kelihatannya besar, tapi justru karena itulah kita mesti temukan fokus yang tepat. Sekarang ayo coba tanya ke diri sendiri. Perubahan kayak apa yang bisa kita lakuin? Kenalin, ini Alia,
mahasiswa yang bikin proyek studi wisata kota untuk murid SMP di Tangerang buat mendekatkan anak-anak dengan kehidupan sehari-hari. Dengan aturan baru yang larang study tour, kesempatan belajar di luar kelas yang sebelumnya udah minim jadi semakin tertutup. Alia adalah salah satu dari 15 anggota Fellowship Ministry of the Future, anak-anak muda dari berbagai latar belakang yang nyari solusi di berbagai bidang. Mereka ini bukan pejabat tinggi, hanyalah anak-anak muda yang kesehariannya nggak jauh beda dari kita semua. Tapi dengan keberanian kecil untuk berimajinasi dan bertindak, mereka ini nunjukin kalau perubahan besar bisa dimulai dari langkah sederhana. Alia memulai dengan satu ide. Jadi proyek aku mencoba untuk mengeksperimenkan bagaimana study tour bisa dimodifikasi menjadi lebih aman, murah, dekat, bermakna, dan juga berpusat pada siswa. Dalam study tour yang dirancang, para murid bukan sekedar jalan-jalan ke Taman Ria. Mereka ikut ngerancang sendiri perjalanannya dan diajak buat ngenalin masalah-masalah di kota sendiri. Hasilnya, mereka lebih sadar kondisi sosial dan lingkungan di sekitar. Anak-anak jadi ngeliat bahwa kota itu milik semua, termasuk berbagai kelompok rentan. Tapi imajinasi Alia nggak berhenti di sini. Apa jadinya kalau konsep ini diadopsi sama sekolah-sekolah di Indonesia? Gimana jika konsep ini jadi ngelibatin anak-anak dalam rencana pembangunan kota? Harapannya jadi output yang ada di proyek ini itu bisa diakselerasi di ruang yang lebih besar, misalnya didorong menjadi kebijakan publik, atau misalnya masuk dalam kurikulum sekolah, dan lain sebagainya. Kalau tadi ngomongin anak-anak, ayo sekarang kita bahas orang tua. Ini Daru, orang yang lekat dengan pengalaman di organisasi lingkungan dan kepemudaan. Menurutnya, peran anak muda nggak berhenti ketika menikah dan berkeluarga. Justru disitulah titik penting untuk mengubah hal yang mungkin sering kita anggap sepele. Sampah makanan rumah tangga. Karena bayangin, kalau seluruh sampah di Indonesia kita kumpulin jadi satu, ternyata lebih dari setengahnya itu sampah rumah tangga. Jadi sebenarnya aksi kolektifku adalah Sekolah Rumah Lestari. Jadi program ini sebenarnya dirancang berangkat dari pertama adalah jumlah sampah rumah tangga yang kian meningkat. Bisa dibayangkan di Depok dalam sehari aja yang kemudian pergi ke TPA itu lebih dari 1.000 ton. Kemudian juga dalam 1 tahun jumlah pernikahan di Depok mencapai lebih dari 9.000-an di tahun 2023. Dan ini jadi bentuk keresahan aku. Pertama, ketika misalnya ada pernikahan, kemudian adanya kerentanan untuk menimbulkan sampah-sampah rumah tangga baru. Sehingga dari sana lahirlah sebuah program Sekolah Rumah Lestari. Dalam imajinasi Daru, isu sampah makanan bisa dihadapi dari akar terdalamnya, yakni keluarga. Dia ngeliat pasangan yang baru menikah ada di momen yang tepat buat belajar cara hidup baru. Makanya mereka perlu diberdayakan. Tentunya harapan kedepannya Sekolah Rumah Lestari ini tuh jadi sebuah wadah untuk membentuk keluarga yang memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, bisa membentuk budaya positif di keluarga yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pasangan muda tadi akan menjadi penggerak di komunitas masyarakatnya, menjadi budaya positif untuk lebih melestarikan lingkungan dan berkelanjutan di ranah keluarga. Jadi ya, ngomongin sampah bukan cuma soal plastik atau organik, tapi lebih besar dari itu, yakni budaya konsumsi. Dan disinilah kita bertemu dengan Dinda. Sadar nggak kalau kita itu banyak konsumsi hal-hal yang sekilas nggak penting? Oke, sebelum nyalain siapa-siapa, coba pikirin dulu kenapa? Apakah bawa yang viral di media sosial atau ikut-ikutan biar nggak ketinggalan temen? Barangkali alasan kita konsumsi sesuatu itu demi memperkuat hubungan sosial. Tapi Dinda lalu berimajinasi. Gimana kalau ada kegiatan seru untuk jalin hubungan, tapi ngehindarin konsumsi yang nggak penting? Bahkan sebaliknya, gimana kalau kita bisa nongkrong sambil produksi? Mungkin aku sebenarnya ngerasa proyek ini sangat personal ya. Jadi kalau aku sendiri kan lebih bawaannya introvert. Yang waktu kecil, kok kayaknya buat berteman rada susah gitu. Dan kadang lebih pasif gitu kalau dalam pertemanan. Jadi ini kayak eksplorasi aku. Bisa nggak ya aku bikin acara yang bisa berbobot berat, yang membahas isu konsumsi yang berlebihan. Jadi dikemas ke hal yang kita tetap have fun, tapi bisa memperdalam pertemanan. Nongkrong plus ini kayak bisa dicocokin. Kalau yang kemarin kan dijalaninnya nongkrong plus nukang. Dengan nongkrong plus nukang itu, kita sadar nih, kita punya kemampuan loh. Akhirnya juga apresiasi terhadap barang yang dibuat juga gitu.
Nongkrong plus. Nggak selamanya nongkrong itu cuma konsumtif, dan nggak selamanya yang produktif itu nggak numbuhin pertemanan. Dinda udah jalanin nongkrong plus nukang. Mungkin kalian yang akan jalanin nongkrong plus nulis, atau nongkrong plus masak, dan banyak lagi nongkrong-nongkrong lainnya. Mungkin melakukan aksi-aksi yang meskipun kecil, kalau rutin dan banyak, itu bisa kuat juga gitu impact-nya ke arah mengubah narasi future of consumption ini. Jadi yang aku pikirin sih lebih ke arah mindset-nya sih memang bener. Jadi gimana caranya biar individu-individu sadar mereka punya kemampuan produksi, mereka punya kemampuan untuk membawa hal baru ke lingkungan pertemanannya gitu. Dan membuat percakapan-percakapan ini muncul dalam kesehariannya. Jadi ya, itu tadi baru 3 cerita dari 15 anak muda yang masing-masing dengan imajinasi untuk bikin hari esok lebih baik daripada kemarin. Tapi yang perlu kita ingat, selain individu, perubahan juga bisa tumbuh lewat gerakan komunitas. Misalnya kayak organisasi satu ini. Mereka ngupayain berbagai cara biar anak muda lebih terlibat dalam ngadapin krisis masa depan. Misalnya ngedorong penggunaan energi terbarukan bareng warga lokal. Mimpi mereka sederhana, pengen anak-anak muda dapetin keadilan iklim karena kitalah generasi yang paling terdampak. Dunia mungkin lagi terjebak di serangkaian masalah ribet, tapi sekarang ayo kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Bisakah hidup kita dalam tanda kutip kembali normal? Cukup musingin coret-coretan papan tulis kelas atau nyiapin rapat minggu depan? Mungkin yang keliru adalah pertanyaannya. Mungkin normal itu emang sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Dulu perbudakan itu normal dan cuci tangan itu nggak normal. Dan mungkin sekarang waktunya juga kita nyambut kenormalan baru. Masa ketika kita semua ngemban 2 identitas. Bukan cuma sebagai pelajar atau pekerja, tapi juga sebagai warga negara yang aktif berperan ngebentuk masyarakat. Dan masa ketika kita lepas dari perasaan putus asa dan sadar kalau jalan menuju perubahan itu bukan lagi hal yang jauh dari kita. Untuk itu, kita bisa coba mulai dari langkah sesederhana ngumpul bareng orang-orang yang ngerasain hal yang sama. Dan disinilah kok bisa bareng Mindworks nyiapin ruang ngobrol yang aman. Tempat dimana kalian bisa ketemu teman diskusi dari berbagai latar. Kalian juga bakal dipandu ngobrol buat ngulik suatu isu dan nyoba nyari solusinya bareng-bareng. Bukan berarti kita perlu musingin semua isu atau merespon setiap masalah, tapi coba sejenak beranikan diri untuk bertanya 2 hal ini ke diri kita sendiri. Apa imajinasi kalian? Peran apa yang kalian bisa ambil? Dan seperti biasa, terima kasih.